kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama saya Ratu Nabila. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita ada salam khas, yaitu salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tidak lupa juga aku mau ngingetin kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo, @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan website Partai Perindo. Stay tune ya, karena kita punya tema yang sangat menarik sekali hari ini, yaitu media sosial, ruang baru tindakan pelecehan seksual. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah anggota bidang olahraga DPP Pemuda Perindo, Kak Cila Sumarna. Nah, ini udah ada di sebelah saya. Aduh, cantik sekali Kak Cila. Halo. Hari ini sehat ya? Sehat. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana media sosial ini ternyata sekarang ini menjadi ruang pelecehan seksual. Nah, itu seperti apa sih? Sebelumnya saya mau kenalan dulu dengan Kak Cila. Kak Cila boleh diceritain Kak Cila ini kesibukannya apa gitu sekarang, terus kenapa sih kok bergabung dengan Partai Perindo? Halo, perkenalkan nama saya Cila. Saya salah satu anggota Pemuda Perindo. Dan kenapa saya memilih Partai Perindo, karena di situ banyak hal positif yang bisa kita petik gitu. Selain saya juga pengen belajar untuk berorganisasi, dan menurut aku orang-orangnya juga mendukung gitu. Kita juga mendapatkan ruang di mana kita bisa mengeksplor apa yang kita miliki gitu. Yang aktivitas saya sekarang lagi aktif di Pemuda Perindo gitu, sebagai pengurus tentunya. Nah, yang diurusin apa sih Kak Cila di Pemuda Partai Perindo, khususnya di bidang olahraga ini ya? Pemuda kebetulan saya kan di bidang olahraga, jadi bakalan ada untuk pertandingan futsal nantinya, tapi ini belum rampung ya gitu, karena ini masih wacana dan ini masih direncanakan gitu. Jadi nanti akan ada pertandingan futsal ya dari seluruh Indonesia dari Partai Perindo. Oke, selain itu mungkin Kak Cila ada kegiatan lain di luar Partai Perindo, ada bisnis kah atau apa? Untuk saat ini lagi cuman sebagai wirausaha aja sih, ada usaha sedikit-dikit. Terus lagi aktif aja sih di Partai Perindo ya. Di Pemuda Perindo gitu. Oke, nah program dan juga kegiatan yang dilakukan oleh bidang pemuda dan olahraga Perindo ini selain futsal ada lagi nggak sih Kak? Maksudnya pastinya kan kita sebagai pemuda apalagi kan sosialisasi mengenai jangan golput gitu mungkin, atau sosialisasi bahwa pemuda-pemuda ini tuh sebenarnya kan kita punya kita punya masa untuk menggerakkan atau membuat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, aksi-aksi seperti itu apa sih yang ada di program Kak Cila sendiri? Iya, khususnya kan kita sebagai pengurus bidang olahraga, di situ juga kita ngajak berbagai kampus, atau kita juga bisa ngajak mahasiswa untuk mengikuti bidang olahraga ya, bukan cuma futsal ya, nantinya juga mungkin ada masukan juga yang lain gitu, seperti bisa jadi taekwondo atau lain sebagainya, yoga juga bisa gitu diikutin. Dan salah satu untuk menarik peminat anak-anak muda yang nantinya bakal bisa meneruskan kita sebagai generasi yang udah bakal nantinya tua gitu, untuk tidak takut menjadi perwakilan untuk Partai Perindo. Oke, jadi itu ya misi-misi dari pemuda dan olahraga di Partai Perindo sendiri. Nah, kalau kita kembali ke tema yang di awal tadi saya sebutkan, bahwa media sosial ini ternyata sekarang menjadi wadah untuk pelecehan seksual. Nah, ini seperti apa pandangan dari Kak Cila sendiri? Ini tuh sebenarnya kalau ngomongin pelecehan terhadap
media seksual banyak banget. Kayaknya hampir semua platform ya di media sosial bisa mendapatkan kesempatan untuk para pelaku untuk melakukan pelecehan buat si korban-korbannya ini gitu loh. Salah satunya ada orang terdekat saya juga, kenapa makanya saya berani buat mengangkat isu ini. Ini harus ditanggapi dengan serius gitu. Jangan karena oh ini orang ganteng ya, sepertinya baik ya, no. Semua itu ada kesempatan. Bisa aja orang itu fake, ya kan? Bisa aja orang itu bukan dia, bukan si orang yang difoto itu, atau bisa aja itu modus mereka gitu. Makanya pintar-pintarlah bersosial media gitu. Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Ya kan? Kalau kita mau tahu lebih jauh lagi mengenai pelecehan di sosial media, nah itu sebenarnya dari yang Kak Cila mungkin sudah dengar ataupun ada orang terdekat Kak Cila yang tadi disebutkan juga. Nah itu modusnya seperti apa sih Kak? Jadi nah gini, mungkin kan kita juga nggak aware ya dengan itu, nggak tahu kalau oh ternyata itu adalah pelecehan gitu. Nah itu modusnya tuh seperti apa sih? Jadi banyak sebenarnya, bukan cuman Instagram atau TikTok, dan ini tidak terjadi cuman satu gender ya, kan karena banyak stigma orang itu cuman oh iya karena dia cewek jadi dimaklumin gitu. Kayak sebenarnya ini salah satu kita sebut tiktokers lah. Dia melakukan kayak prank-prank gitu, dia sengaja mendekatkan, mohon maaf, bagian dadanya. Itu banyak orang yang bilang kalau dia melakukan tindak pelecehan secara tidak langsung gitu, tapi si tiktokers ini malah kayak memberi klarifikasi seolah-olah sebenarnya dia tidak melakukan itu, tapi itu dengan mata kita sendiri kita bisa lihat kalau itu tindak pelecehan seksual loh gitu loh. Gitu. Oke, mungkin dengan video-video yang vulgar begitu ya, kemudian komen-komen yang juga catcalling itu kan langsung verbal gitu, tapi mungkin di media sosial ini adalah komen-komen yang kemudian menjurus begitu ya kan. Kadang-kadang ya mungkin tidak elok dan tidak berkenan juga orang yang dipanggil atau dikomen seperti itu begitu ya. Memang 85% kasus pelecehan seksual ini tuh karena rentan atau berada di sosial media. Menurut Kak Cila sendiri seperti apa? Iya, banyaknya sekarang, maksud saya sekarang era digital, apa-apa itu semua pasti menggunakan sosial media, ya kan? Salah satu contohnya orang terdekat saya yang saya ceritain itu, dia salah satu streamer di salah satu aplikasi. Dan si modus pelaku tindak pelecehan ini dengan cara memberi gift pada cewek-cewek ini yang mungkin terlihat polos bagi mereka dan bisa diakal-akalin gitu kan. Setelah itu diajakin ketemuan, mungkin ada modus. Setelah dilakukan pelecehan ini, dia pas si korbannya tidak sadar, mungkin sebelumnya udah dikasih minuman atau apa, obat segala macam, dia foto, lalu dia ancam. Setelah dia melakukan pelecehan, dia ancam si korban ini dengan secara terang-terangan, bahkan dijadikan profile picture WhatsApp, ya kan. Itu kayak aku ngerasa, loh kok gini gitu loh. Itu udah bukan pelecehan lagi, itu udah ancaman gitu ya, udah gitu bisa loh. dilaporkan. Sudah bisa dilaporkan, tapi lagi-lagi kalau misalkan korban diancam, mereka takut, nggak berani ngelapor. Kita bisa apa gitu, karena di sini masih abu-abu banget ya kan. Kalau nggak ada bukti, kita nggak bisa tidak ada tindak pidana gitu. Jadi cuman jadi delik aduan, kan jadi bingung ini mau dibawa kemana gitu. Sementara mental para korban ini kasihan gitu loh. Kalau misalkan banyak yang seperti ini, gimana generasi kita, gimana anak-anak yang sudah mengalami
pelecehan gitu, yang sendari dini, yang masih kecil gitu kan, kita nggak tahu. Untuk waktu sekarang, waktu dia masih kecil, dia mungkin tidak menyadari diri dia itu dilecehkan gitu, cuman dijahatin aja, tapi sebenarnya dampak untuk nantinya si anak bisa aja jadi lebih arogan. Makanya itu pentingnya peran orang tua dan guru sih menurut aku, dan orang lingkungan sekitar gitu, maupun keluarga. Ya mungkin harus ada mungkin aturan yang lebih ketat lagi atau lebih detail lagi mengenai bagaimana tindak pelecehan seksual ini, karena sekarang bukan hanya di outdoor atau indoor, maksudnya ini sudah ada di ranah media sosial begitu, di digital, di dunia maya gitu. Memang kita juga sering mendengar banyak pelecehan seksual, apalagi di transportasi umum yang kita sering dengar. Kemudian juga ada anak-anak di bawah umur yang kemudian dilecehkan begitu. Ini sangat miris sekali. Nah, bagaimana Kak Cila ini ikut mensosialisasikan mungkin kita juga sebagai masyarakat itu bagaimana tindakan kita apabila dilecehkan, atau bagaimana kita memprevent pelecehan seksual itu? Perlu digarisbawahi kalau si korban pelecehan ini kalau mengadu itu tidak mungkin hari ini dilecehkan, besoknya dia cerita. Bisa jadi 3 bulan kemudian, bisa jadi 1 tahun kemudian, karena mereka takut dan mental mereka tuh udah rusak gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sebagai keluarga, sebagai teman, kita harus mendengarkan. Pertama, jangan menjudge para korban, karena kita nggak tahu apa yang sudah mereka alamin gitu loh. Jika kita mendapatkan cerita dari si korban, jangan takut untuk melapor, karena sekarang siapa lagi sih yang bisa memutus rantai kejahatan ini gitu loh. Terus bagi kalian yang dapat tindak pelecehan, jangan takut untuk melapor, karena di Perindo ini juga syukurnya, alhamdulillahnya kita ada relawan perempuan dan anak. Nah, jadi kalian mungkin yang sedang mengalami kesulitan, kalian juga bisa mengadu, karena disitulah peran RPA itu ada gitu loh. Dan kalian nggak sendiri kok, kalian juga bisa mungkin cerita sama aku gitu, atau bisa DM ke Instagramnya Perindo, ya kan? Gitu. Jadi biar bisa ditindaklanjuti dan dibantu begitu ya, biar sama bisa dibantu. Partai Perindo sendiri. Nah, kalau itu kepada masyarakat yang kemudian mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, tapi pastinya ada juga peran-peran dari lingkungan begitu, seperti keluarga, kemudian teman-teman. Nah, untuk dari Kak Cila sendiri, seperti apa sih peran orang tua yang harusnya dilakukan begitu kepada anak-anak ya, yang mungkin kadang-kadang kan kalau anak-anak itu masih umur di bawah 15 begitu ya, mungkin mereka masih belum paham, masih belum tahu. Nah, ini seperti apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua? Menurut aku ya, ini bukan cuma berlaku buat orang tua aja, tapi ini juga berlaku untuk para guru. Pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Jadi ya contoh, anak kita dikasih tahu, nah ini loh area sensitif yang tidak boleh disentuh sama orang, mohon maaf, dadanya, ini alat vital kamu, tidak ada boleh yang menyentuh bagian ini, maupun itu miss kamu, guru kamu, saudara, bahkan bapak kamu. Kalau misalkan si anak masih dimandiin, cuman mama yang boleh karena kamu dimandikan sama mama gitu kan, atau sama susternya mungkin. Selain itu tidak boleh ada, dan dikasih tahu gitu, dikasih tahu. Karena aku juga punya ponakan ya, Kak. Aku punya ponakan 3, dan aku selalu warning ponakan-ponakan aku, dan aku video call. Karena sekarang kan lagi banyak juga marak penculikan anak, ya kan? Yang diambil organnya lah, apa segala macam. Dan aku selalu bilang, nanti kalau ada orang jahat yang mau ngasih permen atau apa, kabur ya, jangan mau diajak, oke Mimi, karena manggilnya aku Mimi kan, gitu loh. Terus para guru juga pentingnya untuk para guru di sekolah
memberikan pelajaran seksual sejak dini untuk anak-anak, karena gimana ya, ini peran penting di sekolah, agar si anak-anak juga tahu di saat belum ada yang jemput sekolah, belum ada, misalkan anak TK nih, belum ada yang jemput sekolah, belum ada yang jemput kayak orang tuanya atau papanya, mamanya atau segala macam, jangan pernah ada yang mau keluar diajak, diiming-imingin. Nah, itulah pentingnya simulasi seperti penculikan anak. Kan sekarang saya tahu ternyata banyak juga sekarang simulasi tentang penculikan anak gitu loh. Itu juga bagus juga sih, maksudnya peran guru di situ sangat diperlukan gitu loh. Jadi memang bagaimana kita harus bersikap begitu ya saat kemudian ada bahaya yang mengancam, atau bagaimana kita harus memberitahu kepada anak-anak begitu ya. Harus itu dikasih memang, tahu ya. Dan apakah kemudian sosialisasi seperti itu sering dilakukan oleh Partai Perindo sendiri? Karena adanya RPA, mungkin itu kan di luar di luar kendali saya gitu kan. Tapi untuk saya sendiri, saya sangat concern banget sama tindak kekerasan seksual pada wanita dan anak gitu loh. Dan aku mendukung banget kok RPA ini ada gitu, dan Partai Perindo juga ada untuk korban-korban pelecehan gitu, khususnya buat anak, buat wanita juga gitu. Jadi jangan takut guys untuk melapor, karena kalau bukan kalian sendiri, siapa lagi gitu yang memutus rantai kekerasan ini gitu. Ya, selain kita sendiri, kemudian juga masyarakat, tapi juga harus ada peran dari pemerintah mungkin ya, untuk membantu juga. Menurut Kak Cila, apa sih yang kurang dari peran-peran sosial di Indonesia ini terhadap kekerasan seksual? Iya, ini harus tegas sih Kak sebenarnya, karena aku lihat ini pemerintah juga kurang tegas, karena kadang abu-abu gitu loh. Kalau misalkan belum ada yang meninggal, dilecehkan belum sampai mati, kadang korban udah ngalamin trauma, sedangkan si pelaku hahaha di luar gitu loh. Ini penting banget buat pemerintah, jangan sampai ini abu-abu gitu loh. Ya hitam-hitam, putih-putih gitu loh. Jadi biar si para korban juga tidak takut untuk melapor gitu, karena kasihan Kak kalau misalkan dia emang dilecehkan dari sejak dini, apalagi yang sama keluarganya sendiri kan, itu kan kasihan banget gitu loh, dan dia nggak tahu ini tuh salah apa benar gitu, karena sudah dibiasakan dari sejak kecil gitu kan. Gitu sih, penting banget, makanya harus ada sosialisasi dan pendidikan seks sejak dini itu diperlukan oleh pemerintah untuk disosialisasikan ke daerah-daerah yang mungkin keluarganya masih awam, orang-orang awam gitu. Mungkin itu juga bisa masuk ke dalam kurikulum di sekolah begitu ya, pendidikan seks sejak dini itu bagaimana kemudian kita bisa bersikap, atau apa saja sih yang kita perlukan untuk menjaga dari pelecehan seksual itu. Oke, terakhir Kak Cila, ada tips nggak sih untuk sobat aksi nyata yang nonton podcast ini, untuk tips mungkin untuk pemuda-pemuda, gimana caranya biar kita bisa stand up, dan juga gimana caranya biar kita bisa memprevent pelecehan seksual tersebut? Ada, ini aku kasih tips, kalau kalian yang untuk melihat tindak pelaku pelecehan, pertama ditegur, tapi kalian juga harus tahu kondisinya, aman untuk kalian atau tidak, aman untuk si korban juga atau tidak. Kedua, dialihkan ya dengan cara ya pura-pura ngobrol aja, pura-pura kenal, apa segala macam. Dengan itu mungkin si pelaku jadi ke distract gitu kan. Lalu dilaporkan, ya kan, dilaporkan mungkin di di sekitaran sana, ada warga atau siapapun itu,
dan juga divideokan kalau emang si korban ingin melaporkan, jadi setidaknya ada video itu, gitu. Ada buktinya, gitu ya. Ada buktinya. Makanya kita harus pintar-pintar juga memilih mana yang baik, mana yang tidak. Kalau emang kalian sibuk kerja, gitu. Ini kan kita kaum milenial yang kerja, terus abis itu kita mau cari temen dating dari mana? Mungkin ada yang dari dating apps, gitu. Pinter-pinterlah buat milih gitu. Bisa jadi kalian nggak tahu nih nanti selanjutnya kalian bakal jadi korban. Makanya ini saran aku buat generasi milenial, buat remaja-remaja, ajak temennya atau ajak kakaknya kalau mau ketemuan sama stranger. Kan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nantinya kalau misalkan kalian sendiri gitu. Minimal ada temen untuk bikin si pelaku ini tidak jadi melakukan tindak kriminal gitu. Baik, itu tips yang bermanfaat banget ya. Jangan lupa pokoknya kalau kayak ada pelecehan seksual itu jangan takut untuk ditegur gitu. Kadang-kadang kan kita mungkin nggak enak, takut atau malu gitu kan, tegur aja langsung, kemudian cari pertolongan gitu. Nah, kita juga sekarang mau lihat ini nih di layar, ada artikel, ada informasi mengenai pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini masih sangat menghantui, siapapun bisa dilecehkan. Jadi mungkin kita berpikir hanya perempuan aja gitu yang bisa dilecehkan, tapi enggak, ternyata ada 11% ini laki-laki dan 69% ini ada gender lain. Memang pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, namun laki-laki juga berpotensi. Nah, karena sekarang ini kan juga ada yang mungkin pedofilia atau seperti itu gitu kan. Jadi kemarin juga sempat ada kasus gitu ya. Jadi anak-anak laki-laki di pesantren seperti itu. Nah, itu kan hal-hal yang kemudian harus kita ketahui, bukan hanya dari sekolah, tapi juga orang tuanya benar-benar harus terus-terusan gitu. Satu lagi ini adalah pelecehan verbal di media sosial, menormalisasi victim blaming dan rape culture. Nah, ini nih kita harus tahu ini ya untuk sosialisasi. Jadi once ada yang komen atau ada yang tanya soal-soal yang menjurus ke pelecehan, ya kita sudah langsung bisa ngeblok gitu ya, ataupun kita juga sudah bisa melaporkannya gitu. Oke, ini juga sangat berkaitan sekali dengan campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, yaitu bagaimana kita bisa produktif, solutif, selalu modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga langsung turun tangan untuk Indonesia yang sejahtera. Nah, Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, ataupun DPR RI. Dan untuk mendaftarkannya gampang, kalian langsung bisa kunjungi www.konvensirakyat.com. Dan juga untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, Anda bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com dan juga bisa langsung scan QR Code di bawah ini. Oke, terima kasih banyak pemikiran dan sharingnya Kak Cila, bagus sekali. Kita harus sama-sama gitu ya, apalagi sebagai perempuan, kemudian kita bisa saling melindungi, bisa saling menjaga, dan support pastinya ini juga untuk kesejahteraan Indonesia. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia yang sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Eri